Apa itu OSI? Cerita singkatnya, pada tahun 1977, tepatnya di Eropa, International Organization for Standardization atau disingkat ISO, membuat satu arsitektur komunikasi yang dikenal dengan Open System Interconnection atau OSI. OSI adalah model yang mendefinisikan standar untuk menghubungkan komputer-komputer dari vendors yang berbeda. OSI memiliki 7 layer. Layer yang ketujuh yaitu application, yang keenam presentation, yang kelima session, yang keempat transport, yang ketiga network, yang kedua data link, dan yang pertama physical. Yang pertama physical layer. Physical layer merupakan lapisan pertama atau lapisan terbawah dari model OSI. Fungsi dari physical layer antara lain 1. Mengirimkan bit stream sepanjang media komunikasi fisik. 2. Mendefinisikan teknik untuk mengirimkan bit stream ke kabel. Yang ketiga, mendefinisikan kabel, NIC, dan aspek-aspek fisik. Yang keempat, mendefinisikan bagaimana NIC terpasang pada hardware dan bagaimana kabel terpasang pada NIC. Yang kedua, data link layer. Data link layer merupakan layer kedua dari model OSI. Data link layer menyediakan transfer informasi yang reliable melewati link fisik, mengirimkan blok atau frame dengan sinkronasi yang diperlukan, kontrol kesalahan atau error control, dan kontrol aliran atau flow control. Fungsi dari data link layer yang pertama, menangani frame data antara network layer dan physical layer. Yang kedua, menerima bit stream dari physical layer dan mengubahnya menjadi frame untuk diteruskan ke network layer. Yang ketiga, menghubungkan paket data menjadi bit terbuka. Yang keempat, bertanggung jawab untuk mengirimkan frame yang bebas kesalahan ke komputer lain melalui physical layer atau error control. Yang kelima, mendefinisikan metode yang digunakan untuk mengirim dan menerima data pada jaringan atau flow control. Yang ketiga, network layer. Lapisan ketiga dari model OSI yaitu network layer yang memiliki peran dalam melengkapi lapisan yang lebih tinggi dengan keleluasaan yang transmisi data dan teknologi-teknologi switching yang dipergunakan untuk menghubungkan sistem. Yang keempat yaitu transport layer. Lapisan keempat adalah transport layer yang bertugas mengirim data yang sedang dipertukarkan di antara dua kesatuan session secara transparan atau tidak berubah. Fungsi dari transport layer yang pertama, menerapkan mekanisasi yang sesuai untuk pertukaran data antara proses dari sistem yang berlainan. Yang kedua, transport layer menjamin bahwa data yang diberikan pada session layer di atasnya dalam keadaan utuh, urut, dan tanpa duplikasi serta bebas dari kesalahan. 3. Lapisan ini juga mendukung penggunaan layanan jaringan semaksimal mungkin. Yang keempat, mengatur flow control antar proses aplikasi pemakai. Yang kelima, menyediakan mekanisme error control untuk setiap transmisi paket data. Yang keenam, sebagai lapisan untuk interaksi proses aplikasi pemakaian dengan jaringan. Sedangkan data link layer tidak memedulikan asal data dari proses apa, yang penting fokusnya untuk mengirimkan frame atau bit stream pada media fisik jaringan. Yang kelima, session layer. Session layer merupakan lapisan kelima dari standar OSI. Session layer menyediakan struktur kontrol untuk komunikasi di antara aplikasi-aplikasi seperti menentukan, menyusun, mengatur, dan mengakhiri koneksi sesi di antara aplikasi-aplikasi yang beroperasi. Fungsi dari session layer 1. Mengatur siapa yang dapat mengirim data pada waktu tertentu dan berapa lama waktu yang diberikan. 2. Menyediakan layanan-layanan sinkronisasi dengan cara merencanakan suatu checkpoint pada pengiriman data stream, sehingga jika gagal hanya data setelah checkpoint terakhir yang akan ditransmisikan ulang. Yang keenam, presentation layer. Presentation layer meyakinkan bahwa pesan yang diterima oleh semua informasi dapat dimengerti oleh terminal tersebut. Fungsi utama presentation layer yaitu fungsi penerjemah, yang kedua enkripsi data, yang ketiga fungsi kompresi. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, application layer. Lapisan ketujuh dari model OSI yaitu application layer. Application layer menyediakan akses ke lingkungan OSI bagi user serta menyediakan layanan informasi yang terdistribusi. Fungsi application layer
Yang pertama, digunakan aplikasi yang secara khusus berjalan pada jaringan. Yang kedua, kemungkinan akses ke layanan jaringan yang mendukung application. Cukup sekian penjelasan singkat tentang OSI layer dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.